Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melanjutkan materi masih tentang matriks, konsep persamaan linear matrix, dan kita akan membahas hari ini tentang transpose matrix. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi apa yang dimaksud dengan matrix transpose, yaitu matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen. Dari yang tadinya elemennya itu baris, itu menjadi elemen kolom. Dan sebaliknya, elemen kolom akan diubah atau dipindah, ditukar menjadi elemen baris. Jadi kalau misalnya ada sebuah matriks A di sini dengan ordo M kali N, ketika kita transpose yang disimbolkan dengan A atau nama matriksnya, kemudian dikasih huruf T besar seperti ini, diletakkan di atas huruf A-nya, maka disebut dengan matriks transpose, ya, atau transpose dari A. Maka yang tadinya ordonya adalah M kali N, maka menjadi ordo N kali M. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada matriks A, ordonya adalah 2 kali 3. 2 baris dan 3 kolom. Nah, ketika kita mentranspose matriks A, itu menjadi ordonya 3 kali 2. Nah, kita harus menukar elemen-elemen yang ada di baris menjadi di kolom. Jadi elemen yang satu ini, ya, yang tadinya ada di baris, dia harus bertukar ke kolom. Nah, nukarnya ke sini. Di sini. Bertukarnya min 1 bertukar dengan 0. Maka nanti akan jadinya seperti ini. Di sini 0, di sini min 1. Nah, untuk memudahkan, jadi matriks yang berada di elemen diagonal di sini itu akan tetap. Jadi 2 dan 3 ini akan tetap berada di elemen yang sama. Kalau 2 ini kan adalah elemen yang berada di baris pertama, kolom pertama. Maka ketika ditranspose, dia akan tetap seperti itu. Kalau 3, dia ada di elemen baris kedua, kolom kedua. Nah, begitu pula kalau misal di sini ada elemen lagi, yaitu di elemen baris ketiga, kolom ketiga, dia akan tetap. Oke, karena di sini hanya ada dua elemen 1 dan 2, maka 2 dan 3 di sini akan tetap. Nah, kemudian elemen yang di sini, ini kan adalah elemen di baris pertama, kolom ketiga. Maka kita akan mengubahnya menjadi elemen pada baris ketiga, kolom pertama. Maka 4 ini diletakkan di sini. Nah, kalau yang ini adalah elemen dengan baris kedua, kolom ketiga. Maka kita transpose, nanti dia akan berada di baris ketiga, kolom kedua. Ada di sini. Nah, maka A transpose-nya adalah 214,031. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, ada beberapa sifat dari transpose matriks. Yang pertama adalah apabila kita menjumlahkan dua matriks, ya, kemudian kita transpose, itu hasilnya akan sama dengan A transpose ditambah B transpose. Nah, contohnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Oke, nah kemudian sifat yang kedua adalah apabila ada A transpose kemudian ditranspose lagi, hasilnya adalah elemen matriks itu sendiri. Ya, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, ketika tadi ketika penjumlahan ya A plus B transpose, maka hasilnya adalah A transpose ditambah B transpose. Nah, tapi kalau perkalian nih, apabila ada dua matriks yang dikalikan, itu hasilnya
adalah sama dengan B transpose dikali A transpose. Jadi dibalik dulu. B-nya di depan, A-nya di belakang. Tapi sama-sama ditranspose. Oke, ingat bahwa apabila ada dua buah matriks yang ordonya berbeda, itu ketika dikalikan, itu tidak akan sama dengan ketika A kali B tidak sama dengan B kali A. Berbeda ya, kalau misal di perkalian biasa, kadang kan 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Tapi ini tidak berlaku untuk matriks, karena ordonya itu berbeda. Itu, kita harus lihat dulu ordonya. Selanjutnya, transpose matriks juga punya sifat di mana ketika kita mengalihkan sebuah matriks dengan skalar, kemudian kita transpose, itu akan sama dengan skalarnya dikali dengan transpose dari matriks A atau matriks itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita bisa mengerjakan satu-satu dulu. Kita bisa kalikan antara skalar dan matriksnya dulu, baru kita transpose. Setelah itu, dapatkan hasilnya, atau dengan cara kita kalikan, kita transpose terlebih dahulu matriksnya, kemudian baru dikalikan dengan skalarnya. Nah, ini langkah yang pertama. Kita mau kalikan matriks dengan skalarnya, kemudian baru ditranspose. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya dengan cara yang kedua, itu ditranspose dulu A-nya, kemudian baru dikalikan dengan skalarnya atau 3. Maka hasilnya adalah sama. Seperti itu. Nah, kemudian transpose sudah selesai, kita lanjut ke determinan. Nah, apa yang dimaksud dengan determinan? Yaitu selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian pada diagonal sekunder. Nah, maksudnya apa diagonal utama dan diagonal sekunder? Misalnya di sini ada sebuah matriks A. Bentuknya adalah bujur sangkar. Artinya apa kalau bujur sangkar? Dia punya ordo yang sama. 2 kali 2. Nah, maka determinan A adalah jumlah dari seluruh hasil kali yang jumlah dari seluruh hasil kali diagonalnya, elemen-elemen yang ada di diagonalnya. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita misalnya punya matriks ordonya 2 kali 2, maka kalau kita mau mencari determinannya adalah kita mengalihkan elemen yang ada di diagonal utama itu ini, matriks A11, A22, dikalikan elemennya, kemudian dikurangi dengan perkalian elemen yang ada di diagonal sekunder, yaitu di diagonal satunya. Maka kita kalikan. Begitu pula dengan yang berordo 3 kali 3. Nah, yang kita harus kalikan adalah diagonal yang ini. Kemudian A11, A22, A33 ditambah dengan A21, A23, dan A31. Nah, di sini. Nah, kan agak sulit ya kalau kita menentukan kenapa dia harus ada di sini. Maka caranya adalah seperti ini. Kita harus menambahkan dulu dua kolom. Dua kolom pertama dari matriks kita. Nah, di sini ada matriks tambahannya untuk mencari determinannya. Jadi, kolom yang pertama dan kolom yang kedua kita tambahkan di sebelah kanannya di sini. Kemudian barulah kita kalikan untuk mencari determinan. Nah, di sini kita akan tambahkan A11, A21, A31, kemudian elemen ke-12, elemen ke-2, dan elemen ke-23.
Nah, setelah seperti ini, barulah kita bisa mengalihkan. Nah, yang elemen 31 ada di sini kan? Nah, kita lebih mudah mengalihkannya, mencari mana sih yang harus dikalikan gitu. Jadi elemen di diagonal utama adalah yang dari pojok kiri atas ke kanan bawah. 3 elemen ini. Ini, kemudian elemen yang ini, dan elemen yang ini. Nah, ini saya lingkarin. Oke, maka elemen utamanya dikalikan masing-masing elemen, kemudian dijumlah, baru kita kurangi dengan elemen-elemen sekundernya, yaitu di diagonal yang sebaliknya tadi. Nah, kita mulai dari sini. Nah, bawah, dari pojok kanan atas ke kiri bawah. Kemudian yang ini kita kalikan 3 elemen ini, dan 3 elemen yang ini. Nah, jadi dikurangi dengan elemen-elemen sekundernya. Nah, ini contohnya perhitungan dari determinan matriks yang mempunyai ordo 3 kali 3. Nah, kenapa kok susah ya, Bu, yang 3 kali 3 dibandingkan dengan 2 kali 2? Iya, karena kalau determinan 2 kali 2, kita bisa langsung ketemu dengan matriks diagonalnya yang ada di diagonal. Elemen diagonal hanya ada 2 di sini. Nah, kalau di sini ada 3. Maka semua diagonalnya harus kita kalikan. Betul. Nah, di sini kita akan mengalihkan matriks determinannya yang punya ordo 3 kali 3. Jadi, kita kalikan yang ini pertama. Nah, kita harus bikin dulu tambahan matriksnya agar tidak bingung. 5 min 8, 3, 6, 9. Kita tambahkan 1 min 4, 7, 2, 5, min 8. Oke, nah barulah kita bisa mengalihkan ya. 1, 5, 9. 5 kali 9, 45. Kemudian yang ini ya, 2, 6, dan 7. 12 kali 7, 84. Kemudian tadi sini ini dan satunya lagi ini. 3, min 4, dan 8. Min 8, sorry. Berarti hasilnya adalah 96. Dikurangi dengan diagonal dari sekundernya. Yaitu dimulai dari 3 ini ya. 3 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah dikurangi, jangan lupa, 105. Kemudian 1, 6, dan min 8. Minus 48. Perhatikan tanda minus dan plusnya. Kalau masih bingung, tulis aja semua minus dulu, baru kita kurung. Mana yang hasilnya minus dan mana yang hasilnya plus. Terakhir adalah yang di elemen ini. 2, min 4, dan 9. Hasilnya adalah minus 72. Maka determinannya adalah 240. Nah, determinan ini fungsinya untuk apa sih, Bu? Untuk nanti kita akan mencari persamaan linear yang menggunakan metode matriks. Nah, sebelum ke situ kita perlu tahu dulu apa sih sifat-sifat determinan. Yang pertama, kalau misalnya semua elemen bernilai 0, baik dalam baris maupun kolom. Nah, ini contoh di baris yang semua elemennya nilainya 0. Ini contoh semua yang di kolom nilainya 0. Nah, ini maka sudah dipastikan bahwa determinan A adalah 0. Nah, sifat yang kedua, apabila determinan A ini sama dengan determinan dari A transpose. Jadi kalau misal ini adalah sebuah matriks, ya, 3, 1, 5, 7, kita akan transpose menjadi 3, 5, 1, 7. Maka determinan dari kedua matriks ini akan sama. Ya, 3 kali 5 adalah 35 dikurangi 5. 21. 3 kali 7, 21 dikurangi 5, sama dengan 16. Nah, matriks
Yang ditranspos tadi kita akan hitung juga. 3 kali 7, 21. 1 kali 5, 5. Maka 21 kurangi 5 adalah 16. Maka determinan A sama dengan determinan dari A transpos. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah nilai determinan akan menjadi K kali lebih besar atau skalarnya jika dalam satu kolom atau baris dikalikan dengan K skalarnya. Seperti itu. Jadi misalnya pada contoh yang nomor 2 nih, kan tadi determinannya 16 kan? Kemudian kalau kita kali matriksnya dengan K skalar, maka hasilnya adalah determinannya juga harus dikalikan dengan K skalar. Seperti itu. Nah, maka kalau misal contohnya skalanya adalah 5, maka 15 kita kalikan dengan 5. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Gitu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa sifat-sifat dari determinan. Jika terdapat dua baris atau dua kolom yang saling sebanding, maka determinannya juga 0. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh soal, di mana kita harus menentukan determinan dari sebuah matriks B di sini. Nah, kita harus tadi ya menambahkan dua elemen menambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan untuk kita menghitung determinannya. Nah, di sini kesimpulannya determinannya sama dengan 1. Kita akan hitung di sini coba. 3 kali 1 kali 1, 3 ditambah 2 kali 0 kali 2 adalah 0, tambah min 1 kali 1 min 1 dikali min 2. Berarti 2 dikurangi min 1 kali 1 kali min 2 adalah 2. Dikurangi lagi 3 kali 0 kali min 2, 0. Kurangi lagi 2. Ini ya. 2 kali 1 kali 1, 2. Nah, kita akan hitung setelah ini. 3, ini adalah 3. 3 tambah 2 adalah 5. 5 kurangi 2 adalah 3. 3 kurangi 0, 3. 3 kurangi 2 adalah 1. Maka determinan dari matriks B adalah 1. Nah, silakan teman-teman bisa dijadikan latihan soal untuk mencari nilai determinan dari 5 matriks ini. Oke, nah selanjutnya kita akan menuju ke aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini kita pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan pada matriks. Nah, metode ini kita pakai nilai variabel dalam sistem yang dihitung menggunakan determinan matriks. Nah, misalnya di sini ada sistem persamaan linear dengan matriks ya. Maka sistem persamaan ini kita perlu ubah dulu menjadi sistem persamaan matriks dulu. Kita ubah dulu ke bentuk matriks. Nah, kita akan lihat contohnya. Sebelum ke contoh, kita mau tahu dulu aturan Cramer apa saja. Syarat utamanya adalah kalau kita mau mengerjakan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer yang diubah menjadi matriks, maka kita harus mengidentifikasi dulu, pastikan bahwa punya ordo yang sama, baik di baris dan kolomnya. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya sistem persamaan linear itu punya lebih banyak variabel daripada persamaannya, maka aturan Cramer tidak bisa digunakan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah determinan matriks itu tidak boleh 0. Determinan A-nya tidak boleh 0. Kemudian, kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka sistemnya punya solusi yang unik ya.
Nah, sistem persamaan linearnya harus berbentuk AX sama dengan B. Kemudian A-nya adalah matriks, X-nya adalah vektor variabel, dan B-nya adalah konstanta. Nah, ini adalah persamaan cara untuk menghitung mencari nilai dari sistem persamaan linear menggunakan Cramer. Kita perlu mencari, di sini ada matriks A ya, nanti persamaan linearnya kita ubah menjadi matriks, kita namai misalnya matriks A, maka kita akan mencari determinan dari AK. AK itu apa sih? AK adalah misalnya variabelnya itu namanya apa. Nanti dibagi dengan determinan dari A-nya atau determinan total. Nah, biar lebih paham, kita ke contoh di sini. Nah, misalnya di sini ada sebuah persamaan linear. Saya misalnya tulis di sini 2x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 sama dengan 10. Kemudian, ingat ya, ordonya harus sama. Kemudian di sini 3x1 ditambah 7x2 ditambah 9x3 sama dengan 5. Terus di sini minus x1 tambah 5x2 dikurangi 5x3 sama dengan 0. Misalnya saja. Nah, maka kita perlu mengubahnya menjadi sebuah matriks dan kita akan mencari determinannya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, teman-teman bisa mengunjungi situs YouTube ini ya, buat lebih jelasnya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.